Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Teman-teman, kali ini saya mau bicara tentang keprihatinan saya tentang pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir minggu ini atau akhir-akhir ini viral tentang UKT ya. Jadi uang kuliah tunggal itu menjadi beban bagi orang-orang atau mahasiswa yang berasal dari keluarga pas-pasan, keluarga yang bisa dibilang sederhana. Ini saya prihatin teman-teman, karena saya ngalami dulu tahun 90 ya, 89, 90. Saya merasakan betul sebagai orang yang dari kalangan bawah, mau kuliah, mikirin uang aja udah. Bukannya nggak mampu kuliah teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ikut si Penmaru ya. Ikut si Penmaru dan saya diterima tahun 89 waktu itu. Ya, bayangin aja teman-teman, seorang dari kampung, ya dari desa, punya mimpi ingin kuliah di perguruan tinggi negeri yang saat itu masih lumayan murah. Waktu itu kurang lebih biaya pendaftaran atau si Penmaru ya, kalau dulu namanya si Penmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu sekitar masih 25 ribuan lah, 20 ribu sampai 25 ribu. Itu pun saya ngumpulin duit ya, susah sekali teman-teman duit segitu, karena saking dari golongan bawah. Setelah diterima, pusing lagi mikirin daftar ulang. Ya, belum mikirin itu saja, karena dulu nama orang kampung nggak ngerti beasiswa itu apa, cara mendapatkannya gimana, tahun 80-an 9 lah waktu itu. Nggak ngerti namanya juga orang desa, baru-baru ngerti. Dulu belum ada internet tahun 89, di desa apalagi. Ya, nah akhirnya karena tekad yang kuat ya teman-teman, mendaftar ulang aja nggak punya uang loh teman-teman waktu itu. Untung saya punya saudara yang uh, ya punya uang nggak hitungan gitulah ya, bisa nolong. Dan saya berpikir gimana nih buat SPP-nya, nggak ngerti cara nyari beasiswa itu, nggak ngerti apa-apa. Ya, siang malam kerja ya, jadi tukang cuci piring, jadi apa. Perjuangan rakyat kecil itu seperti itu teman-teman. Ya dulu masih murah lah ya, zaman Soeharto waktu itu. Makan pun masih berapa ribu ya waktu itu. 1.500 saja masih bisa ya. Jadi akhirnya saya merasakan betul ya, kuliah orang kecil itu seperti apa tuh saya merasakan betul susahnya. Dan hari-hari ini viral lagi nih UKT mahal, saya merasakan juga. Bahkan saya sering ngobrol sama mahasiswa, nanya tentang SPP, hari ini berapa SPP. Ngobrol sama ngobrol sama sahabat saya, punya teman kuliah yang di Jogja, di Bandung, di banyak tempat. Saya kaget ya, uang pendaftarannya sampai berpuluh-puluh juta. Uang pendaftarannya sampai berpuluh-puluh juta. Ya, belum SPP-nya, belum uang kosnya. Kalau orang biasa gimana mampu? Ya, gimana mampu? Katanya Indonesia mau jadi Indonesia emas 2045. Ya kan? Tapi uang kuliah aja mahal, uang sekolah mahal, uang pangkal mahal. Saya kan punya banyak itu ya, ada ponakan, ada teman punya anak, saya tanya. Sekolah SMA aja sekarang pendaftaran udah tinggi-tinggi, apalagi yang swasta. Belum biaya SPP yang ini, biaya ini, waduh. SMK juga tuh, biaya kegiatan ini, biaya kegiatan itu, praktek ini, yang swasta. Kalau orang tuanya nggak punya uang gimana? Padahal SMK itu penting itu, kelas keterampilan kan. Dan kalau udah lulus belum tentu ada jaminan untuk kerja. Dan ini ironinya di NKR itu begini lah kadang-kadang. Ini kalau nggak viral mungkin nggak dibahas nih sama orang-orang yang berwenang.
Memang apa-apa harus diviralkan dulu, ya, baru dibahas. Saya berpikir ya, pendidikan ini apa hanya milik orang kaya saja? Apa sekarang ada beasiswa tuh, banyak sekali beasiswa yang diomongin oleh presiden tuh ya. Seharusnya sekolah itu dimudahkan lah semua. Siapa yang mau sekolah silahkan sekolah. Yang penting kan mau dulu biar anak-anak tuh punya mimpinya bisa tercapai. Nah baru nanti diwawancara tuh. Yang penting kamu mau kuliah, iya pak, kuliah gitu. Ambil jurusan apa? Kita ya orang tua saya nggak mampu pak. Gimana? Oh iya sini kamu, saya catat nama kamu, alamat kamu. Terus ada yang follow up. Kamu kalau benar-benar keinginan untuk kuliah, keinginan sekolah sampai tinggi, ya ada dananya kan kita punya tuh dana LPDP sampai ratusan triliun ya. Pakailah itu. Pemerintah tuh harus aktif bertanggung jawab kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu memiliki keinginan keras untuk kuliah walaupun orang tuanya nggak mampu. Dan sekarang anak-anaknya nggak mampu, pengen sekolah, ya itu udah rasa takut dulu dengan biaya-biayanya. Ngeri loh biaya tinggi-tinggi banget. Nah sekarang tugasnya gimana? Tugas pemerintah yang memberikan penjelasan kepada masyarakat, jaminan bahwa siapa saja ya dari golongan tidak mampu, jika anaknya ingin kuliah, silakan daftar. Nanti diakomodasi lah sama university. Seharusnya begitu. Tarik dulu tuh minat anak-anak Indonesia yang mau kuliah siapa, daftar. Nah nanti dikalkulasi tuh. Ada tukang roti teman-teman lewat di depan rumah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau saya pikir ya, saya sering ketemu orang di jalan, saya tanya, anak sekolah di mana pak? Di sini mas, di SMK ini, di SMA ini, biayanya berapa? Segini. Waduh, segitu orang tuanya bekerja. Ya, orang tuanya buruh biasa saja, gimana tuh mimpi masyarakat itu bisa kuliah? Mimpi rakyat, mimpi orang tua yang memiliki yang pas-pasan ingin anaknya bisa kuliah untuk merubah nasib. Kalau biayanya saya tinggi-tinggi, ya ini yang harus direspon nih sama pemerintah yang notabene di situ ada Menteri Pendidikan ya, supaya rakyat Indonesia menuju Indonesia emas ya banyak kan anak muda nih nanti yang sekarang muda nanti jadi di 2045 sekarang nih waktunya. Kalau bisa ya siapapun yang pengen kuliah saja nanti dihitung pada LPDP banyak sampai ratusan triliun dihitung tuh untuk membiayai mereka yang pengen kuliah. Anak-anak Indonesia yang nggak mampu ya, kalau mampu beda. Kalau yang mampu ya orang tuanya, yang nggak mampu harus dicari banyak-banyaknya. Itu ya teman-teman, saya prihatin sebenarnya. Videonya saya batasi di bawah 10 menit saja teman-teman ya. Ini saya rasa bukan kegelisahan saya ya, hampir banyak masyarakat bawah gelisah nih, tentang biaya sekolah, biaya kuliah yang makin lama, makin mahal. Boro-boro mimpi kuliah, makan sehari-hari masih banyak yang susah. Itu saja ya, pemerintah harus introspeksi ya. Gimana supaya masyarakat kecil itu punya mimpi bisa kuliah ya bisa kuliah gitu. Jangan dihantui dengan biaya-biaya yang tinggi. Ya itu tugas yang in charge hari ini, cari solusi ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa.